selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali bertemu dengan kalian di video saya kali ini. Saya akan men-sharingkan salah satu topik tentang piutang wesel atau wesel tagih. Nah, topik ini adalah bagian kedua dari video saya. Ya, jadi bagian pertama itu menggunakan slide yang berbeda. Nah, pada bagian yang kedua menggunakan slide dari Bapak Feswarren, ya, penulis buku akuntansi sejak tahun zaman saya waktu kuliah dulu, ya, gitu. Oke ya. Nah, langsung aja saya mulai. Jadi mengenai piutang wesel dan piutang atau wesel tagih di sini, ya, punya nama yang berbeda, ya, oke ya. Nah, tapi maksudnya adalah sama, ya. Oke. Nah, beberapa hal yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini adalah piutang wesel dan penjurnalan. Ya, jadi kalau pada video saya sebelumnya itu tidak ada penjurnalannya, maka di sini ada penjurnalan sederhananya. Kemudian penentuan tanggal jatuh tempo wesel, perhitungan bunga wesel, pelaporan piutang, dan juga analisis piutang. Ya, jadi ada 5 hal. Ya, oke ya, langsung aja kita mulai. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, yang namanya wesel tagih atau piutang wesel adalah notes receivable. Jadi notes receivable, ya. Jadi bedanya dengan piutang dagang, kalau wesel tagih itu sifatnya lebih tertulis, ya. Ya, di mana maksudnya adalah memberi kepastian kepada pemberi pinjaman, ya, bahwasannya pembelian tersebut akan terbayar, ya. Jadi singkatnya dengan segala macam tertulis, kemudian hard copy, kemudian ada hitam di atas putih, itu tujuannya adalah agar dipastikan terjadi proses pembayaran yang semestinya, ya. Jadi nggak sampai nggak bayar atau nggak sampai nggak tertagih, maksudnya seperti begitu, ya. Dan ini juga aturan-aturan ini juga ada peraturannya dalam KUHT, ya, gitu. Oke, seperti itu. Ya, jadi contoh dari wesel bayar atau wesel tagih, ya. Jadi istilah wesel bayar itu kalau kita bayar, ya. Jadi mirip kayak utang dagang, ya. Sedangkan wesel tagih itu kalau kita punya piutang, ya. Jadi seperti itu. Jadi dari posisinya aja. Nah, dalam hal ini seringkali materi-materi memposisikan kita sebagai kreditor, ya. Jadi yang punya wesel tagih atau yang punya piutang wesel. Ya, sejalan dengan topik kita kali ini adalah piutang wesel, ya, kita. Jadi contohnya ketika kita membeli mobil secara kredit, ya, jadi bukan beli mobil cash, ya. Kalau beli mobil cash, ya nggak perlu pakai gini-ginian, ya, langsung tunai, langsung kita terima barang, ya. Nah, oke ya. Nah, ini kalau kita secara kredit, ya, bisa 12 bulan, tutup 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Nah, maka kita yang membeli mobil, ya, itu secara kredit itu adalah kita punya wesel bayar. Sedangkan dari pihak pemberi kredit, ya, dalam hal ini bisa dilimpahkan pada bank, maka bank punya wesel tagih terhadap kita, ya, gitu. Jadi dengan menandatangani wesel, debitur mengakui utangnya dan bersedia untuk membayar sesuai dengan ketentuan tertulis, ya. Dan jenis piutang ini mempunyai klaim hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan piutang usaha, ya. Ya. Oke ya, dan jika wesel itu tersebut bisa kita tagih dalam tempo kurang dari 1 tahun, maka kita dapat masukkan itu sebagai surat berharga atau aktiva lancar, ya, seperti itu. Ya, jadi dalam wesel tagih seperti yang sudah saya tampilkan pada video saya sebelumnya, itu ada dokumen tertulis yang memuat isinya adalah berapa jumlah nominal yang wajib kita bayar atau yang bisa kita tagih. Kemudian kepada pihak tertentu itu siapa, ya, jadi pihak penarik dan pihak tertariknya itu siapa, ya. Nah, jadi pihak penarik adalah pihak yang berhak untuk menagih, sedangkan pihak tertarik adalah pihak yang wajib untuk melunasi, ya. Kemudian kapan? Nah, ini ya, kapan, ya. Jadi yang namanya kredit itu adalah kelonggaran, tapi kelonggaran bukan berarti kita tidak bayar,
tetapi kelonggaran adalah diberi tempo mundur, jadi bayarnya mundur. Ya, jadi pada tanggal tertentu, ya, ini kapan kita harus bayar kalau kita punya vessel bayar. Ya, jadi tanggal tertentu di mana kita harus membayar. Ya, nah bisa jadi ada penambahan bunga. Ya, jadi kalau kita kredit kendaraan, motor, sepeda, kemudian mobil, maka akan dikenakan bunga pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahunnya. Ya. Kemudian penentuan tanggal jatuh tempo vessel. Ya. Jadi misalnya vesselnya jangka waktunya 90 hari. Ya. Yang dimulai tanggal 16 Maret, maka jatuh temponya kapan? Ya. Nah, 16 Maret berarti dari 16 Maret sampai akhir Maret itu butuh waktu 15 hari. Ya, kemudian bulan April berapa jumlah hari bulan April? 30, ya. Kemudian bulan Mei berapa jumlah hari pada bulan Mei? Ya. Nah, itu berapa? Nah, sehingga sisanya adalah berupa angka 14, sehingga jatuh temponya ada pada tanggal 14 Juni. Ya. Jadi caranya seperti gitu. Ya. Jadi dari vessel yang 390 hari dimulai tanggal 16 Maret, dari 16 Maret sampai 31 Maret atau dari 16 sampai 31 Maret itu butuh 15 hari. Kemudian ditambahkan dengan jumlah bulan April yaitu 30 dan jumlah bulan Mei. Ya. Nah, kemudian habis itu sisanya ada 14 hari. Jadi 14 hari adalah 14 Juni. Nah, itu adalah cara penentuan tanggal jatuh tempo vessel tagih, ya, seperti itu. Nah, kemudian penentuan nilai jatuh tempo, ya. Nah, kalau penentuan nilai jatuh tempo, yang penting di sini adalah penentuan bunganya. Ya, kalau penentuan nominalnya, nominal itu selalu sama. Ya, jadi nominalnya adalah 6.000 itu sama terus, cuman karena kita bayarnya nggak cash, maka dengan berjalannya waktu bisa jadi timbul bunga. Nah, kemudian bagaimana perhitungan bunganya? Nah, ilustrasinya di sini adalah nominalnya adalah 6.000, bunganya adalah 12%. Nah, kalau perhitungan bunga itu 12% itu per tahun ya, teman-teman ya. Jadi bukan per bulan ya. Jadi kesepakatan perhitungannya adalah PA atau per annum atau per tahun ya gitu. Nah, kemudian dikalikan temponya, waktunya, berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun. Nah, dalam hal ini harinya adalah 30 hari ya. Jadi perhitungan bunga adalah nominal dikalikan suku bunga dikalikan tempo. Ya, temponya berapa lama. Nah, di sini pokoknya adalah 6.000 dikalikan 12%, 12% per tahun ya bunganya, dikalikan 30 hari. Nah, kalau 30 hari, ya, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, 30 hari kita pakai patokan pembilangnya, ya, penyebut pembilang, ya, jadi pembilangnya yang bawah itu adalah 360, ya, 360 atau 365, ya, 360 atau 365, ya. Jadi pembilang itu yang 30-nya, kemudian penyebutnya adalah 360. Ya. Jadi sedangkan kalau kita hitungannya 3 bulan, ya pembilangnya adalah 3, kemudian penyebutnya adalah 12. Ya itu kalau kita pakai bulan. Nah, kalau kita pakai tahun ya tinggal berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5 ya tinggal kita sebutkan itu. Ya. Jadi untuk kasus ini pembilangnya adalah 30. Kita tuliskan 30, sedangkan penyebutnya adalah 360. Penyebutnya yang bawah ya 360. Atau kadang kita mendapatkan perhitungan yang 365. Ya, cuman kalau 360 sedikit lebih menguntungkan pemberi pinjaman ya atau penerima uang ya gitu. Sehingga ketika kita kalikan nominal kali suku bunga kali tempo, maka ketemu 60 dolar. Sehingga perhitungan nilai jatuh temponya adalah 6.000, itu nominal ditambah bunga, itu 60, jadi 6.060 ya. Nah, kemudian bagaimana pencatatan ketika orang tersebut membayarnya dengan nyicil ya atau dengan nyicil ya. Jadi kalau vessel tagih itu temponya adalah 3 sampai 4 bulan ya atau lebih dari itu ya.
Nah, sedangkan kalau untuk piutang dagang itu 1 sampai 2 bulan aja, ya, atau bisa jadi kurang dari itu, ya. Nah, jika pencatatan jika terjadi transaksi penjualan adalah penjualan itu pasti ya kredit. Kemudian debitnya bukan kas, bukan piutang, tapi dalam bentuk wesel tagih, ya. Jadi kalau ada wesel tagih berarti dalam bentuk yang lebih formal, ya seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian ketika jatuh tempo, maka penerbit wesel tagih itu akan menerima duit, ya menerima rupiah, yaitu dia dapatkan dari nominal plus bunga. Ya, jadi nominalnya adalah 6.000, kemudian plus bunga 60 ya. Kemudian wesel tagihnya kita kredit, ya pendapatan bunga kita kredit dan debitnya adalah kas. Itu 6.000 60 jika skenarionya seperti begini, skenario normal, ya. Nah, bagaimana seandainya pada saat jatuh tempo itu debitur kita tidak bayar, ya? Nah, kalau debitur kita nggak bayar, maka dianggap maka maka tetap kita catat, cumannya wesel tagih kita ubah namanya menjadi piutang dagang, ya. Nah, menjadi piutang dagang, ya. Jadi wesel tagih kita kreditkan. Nah, tetapi debitnya bukan kas tapi piutang dagang. Ya. Nah, di sini menurut Fast Warren atau dalam slide-nya Fast Warren itu pendapatan bunganya dicatat. Jadi pendapatan bunganya diikutkan. Ya, jadi wesel tagih dan pendapatan bunga itu dijumlahkan dan itu masuk pada piutang dagang. Ya, jadi teman-teman sekalian kalau pada tanggal itu si debitur kita gagal bayar, maka kita ubah nama wesel tagih itu masuk pada piutang dagang. Ya, jadi caranya seperti begitu. Ya, dan menjadi catatan bahwa itu si bank corporation ini masuk dalam daftar gagal bayar. Ya, gitu ya. Nah, kemudian penyajian cadangan piutang nggak tertagih atau piutang ragu-ragu pada neraca. Nah, ini bedanya ada wesel tagih, piutang dagang, kemudian ada minus penyisian piutang ragu-ragu. Jadi nantinya yang diminuskan dengan penyisian piutang ragu-ragu itu hanya yang namanya piutang dagang, jadi piutang wesel tagihnya enggak, ya gitu ya. Nah, caranya seperti gitu. Nah dari piutang dagang diminuskan penyisian piutang ragu-ragu atau cadangan piutang ragu-ragu atau cadangan piutang nggak tertagih, ya. Sehingga akhirnya ketemu nilai realisasi bersihnya berapa dari apa? Dari piutang dagang tersebut, ya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya saya akan men-sharingkan analisis perputaran piutang, ya. Ya. Jadi data-data piutang ini kita analisis, apakah kita sudah optimal melakukannya, apakah udah efisien penagihannya, ya. Jadi yang namanya kita kenal dengan perputaran piutang dagang, ya. Nah, ini kita lakukan dengan 2 tahun yang berbeda, yaitu misalnya 2006 dan 2005, ya. Dan ini kita butuh data penjualan kredit bersih, kemudian piutang dagang bersih awal tahun, piutang dagang bersih akhir tahun, ya. Jadi seperti itu. Jadi caranya adalah penjualan kredit bersih, misalnya di sini 36.000, ya. Sedangkan piutang dagang awal tahun. Jadi awal tahun misalnya 1 Januari ya, awal tahun buku ya. Oke ya. 1 Januari 2006 dan akhir tahun 31 Desember 2006 ya. Nah, itu nilainya kita ambil ya. Nah, itu. Ya, jadi 36.000 untuk penjualan kredit bersihnya. Kemudian piutang dagang awal tahun 1.080.000. Kemudian piutang dagang posisi atau nilai piutang dagang akhir tahun 1.220.000 ya. Nah, kita jumlah piutang dagang awal sama akhirnya itu 2.300.000. Nah, ini penjualan kreditnya sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya adalah
ini total piutang dagang bersih ya, yaitu 2,3 juta ya. Nah, sehingga rata-ratanya ya 36 juta ya. Oke. Jadi 36 juta ya. Ya, jadi 36 juta dibagi 1 juta 150 ribu. 1 juta 150 ribu dari mana? Dari total yaitu 2,3 juta dibagi 2. Ya, jadi kalau piutang dagang awal sama akhir tahun di rata-rata dibagi 2 itu 1 juta 150 ribu. Nah, jadi penjualan kredit di sebagai pembilang dan penyebutnya adalah ini 1 juta 150 ribu. Dari situ ketemu berapa kali? Nah, di sini ketemunya tuh 2006 31,3 kali. Ya, sedangkan yang tahun 2005 ya ketemunya adalah 29,1 kali. Ya. Nah, jadi perputarannya lebih tinggi yang tahun 2006. Ya. Ya, tahun 2005 perputarannya lebih sedikit ya. Nah, jadi untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan. Ya, gitu. Ya. Jadi perputaran yang 31,3 kali menunjukkan kinerja efisiensi penagihan yang lebih baik dibandingkan yang 29,1 kali. Ya, lebih baik, tapi juga bukan berarti yang 29 jelek ya, cuman yang perputaran lebih tinggi adalah lebih baik ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah jumlah rata-rata piutang. Ya, jadi kita ingin tahu efisiensi penagihan piutang itu berapa hari sekali sih bisa kita tagih. Nah, itu rumusnya adalah jadi jumlah atau nilai piutang pada akhir tahun. Jadi nilai piutang tanggal 31 Desember ya misalnya ya. Nilai piutang dagang yang kita ambil dari neraca dibagi rata-rata penjualan harian. Ya. Jadi penjualan tahunannya 36.000, sedangkan 1 tahun kan 365 hari. Ya, jadi penjualan setahun ini dari laporan laba rugi ya. Ya, penjualan setahun yaitu 36.000 dibagi 365. Berapa itu ya? Nah, itu adalah penyebutnya. Sedangkan pembilangnya adalah yang kita ambil dari neraca yaitu nilai piutang dagang pada akhir tahun yaitu 1,1.220.000 ya. Nah, sehingga 1.220.000 dibagi itu tadi ya. Jadi dibagi 36 juta dibagi 365 hari. Berarti ketemunya adalah 12,4 hari. Ya, jadi efisiensi penagihan piutangnya adalah setiap 12,4 hari secara rata-rata dalam 1 tahun. Ya, oke ya. Nah, jadi analisis ini kita butuhkan untuk membandingkan kinerja antara tahun sebelumnya, periode sebelumnya dengan tahun ini. Ya, dan kita lihat apakah dalam hal piutang di sini udah oke, udah bagus, sudah optimal, ya. Nah, oke, jadi itu adalah beberapa 5 poin penting yang saya sharekan pada hari ini. Ya, jadi yang pertama adalah piutang wesel, pengertian, definisi, kemudian bedanya dengan piutang dagang apa, termasuk penjurnalan sederhananya. Ya, jadi teman-teman sekalian untuk jurnal ini sifatnya tidak baku ya. Ya, tidak baku fix untuk semua perusahaan itu sama, untuk semua perusahaan sejenis sama, tetapi ya meskipun tetap dalam standar, tapi kita bisa melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi perusahaan kita. Ya, nah, ya jadi di sini tujuan dari menampilkan penjurnalan di sini bukan berarti itu fix kaku seperti itu, ya, tapi bisa juga fleksibel sesuai dengan kondisi di perusahaan kita. Ya, jadi setelah ini saya akan membuat juga video bagaimana kita mengolah transaksi bisnis menjadi bentuk, menjadi bahasa, atau menjadi suatu sistem akuntansi. Ya, ya dengan topik piutang dagang yang saya ambil dari beberapa buku teks. Ya. Kemudian juga teman-teman juga belajar penentuan tanggal jatuh tempo wesel, penentuan bunga wesel, kemudian pelaporan piutang pada neraca, dan juga analisis yang berhubungan dengan piutang, yaitu analisis perputaran piutang dan jumlah hari rata-rata piutang. Ya, jadi semoga penjelasan saya ini, sharing saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan para mahasiswa. Dan setelah ini saya akan membuat video tentang
bagaimana kita memecahkan solusi kasus-kasus piutang pada perusahaan, dan yang saya ambil dari buku teks, dan kemudian saya akan tampilkan step by step solusinya ya, jadi informasi yang bisa kita dapatkan dari situ ya. Oke ya, jangan lupa like jika teman-teman suka videonya, kemudian bantu dengan subscribe dan share ya. Oke, terima kasih. Tulis komentar di bawah dan pertanyaan. Sampai ketemu pada video saya berikutnya ya.